Ini Nubia Neo 5G. Bisa saya katakan kalau HP ini memang dikhususkan bagi mereka yang ingin mencari HP gaming di harga 2 jutaan. Alasannya itu kalau menurut saya Nubia Neo 5G ini membawa performa terbilang terngebut saat ini yang sudah support jaringan 5G. Walaupun begitu, bagaimana nih mengenai kualitas serta performa HP ini? Apakah benar-benar lancar? Dan apa aja sih kekurangan serta kelebihan dari Nubia Neo 5G? Tonton video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sekitar 3 minggu saya menggunakan HP ini ya, bisa saya katakan ini memang HP yang dalam performa terbilang ngebut ya, dengan harganya sudah lebih terjangkau lagi, yang dimana sebelumnya di 2.799.000, sekarang 2.649.000. Sebagai HP gaming di kelas 2 jutaan ya, Nubia Neo 5G ini menyematkan chipset terbaru dan terbilang tangguh di kelasnya. Bahkan bisa saya katakan kayaknya di pasar Indonesia baru Nubia Neo 5G ini yang menggunakan chipset tersebut. Yes, HP ini menyematkan chipset dari Uni SoC T820 yang dimana fabrikasinya 6 nanometer. Clock speednya juga terbilang cepat, 2,7 GHz dengan Cortex A76. RAM yang di bawah 8 GB yang bisa ditambah RAM virtual hingga 10 GB. Nah, untuk internal storage-nya juga ini terbilang lega ya, 256 GB tanpa adanya slot micro SD. Ketidakhadiran slot micro SD ini sih masuk kelebihan ataupun kekurangan, semuanya sih tergantung penilaian masing-masing ya. Kalau buat saya kehadiran 256 GB ini sudah termasuk kategori cukup besar untuk penggunaan saya. Seperti saya bilang tadi ya, jadi perpaduan hardware di atas membuat Nubia Neo 5G ini menjadi smartphone yang membawa performa terngebut saat ini yang sudah support jaringan 5G. Dan saya juga puas menggunakan HP ini saat bermain game. Misalnya game yang sering saya mainkan di HP ini yaitu Mobile Legends. Game tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala pada pengaturan HD mode aktif, frame rate-nya high, serta grafik ultra. Ya walaupun saya akui main game tersebut pada pengaturan tadi membuat suhu smartphone HP ini terbilang tinggi, tapi yang saya suka ya walaupun suhunya panas ataupun tinggi tidak mengganggu kenyamanan bermain karena game ini masih tetap berjalan dengan lancar. Demikiannya nih ya, sesekali saya coba main Call of Duty Mobile pada pengaturan grafik medium dan frame rate high. Game tersebut juga berjalan terbilang lancar ataupun nyaman dimainkan. Lalu saya tes lah ya main PUBG Mobile, ini juga terbilang lancar ya, ataupun nyaman dimainkan pada grafik HDR, frame rate-nya ultra, atau pada grafik smooth, frame rate-nya ekstrim. Agar bermain game terbilang lebih nyaman, Nubia Neo 5G ini menyematkan yang namanya Game Space ya, di mana melalui fitur tersebut dapat meningkatkan performa game ya. Di sini kamu bisa memilih mau menggunakan balance ataupun rise di sisi performanya. Nah, mengenai kualitas bermain game di HP ini pernah saya buat video gaming testnya ya. Kalian bisa tonton videonya. Setelah menonton video ini nanti linknya saya sertakan pada kolom deskripsi atau ada di akhir video. Sayang ini ya, ada beberapa poin yang membuat kenyamanan saya bermain game ini sedikit berkurang dan terganggu. Misalnya ini kenyamanan saya berkurang karena speaker yang dihadirkan hanya satu saja yang ditempatkan di bawah. Ya kalau buat saya sih ini agak kurang dapat aja feel-nya ya jika dibandingkan bermain game pada smartphone yang membawa dual speaker. Kedua, kalau buat saya ini ya, peletakan speakernya pada sisi kiri bawah ya. Kalau buat saya sih ini salah ya pada posisi tersebut. Jadi ya dengan posisi tersebut tidak jarang nih speakernya ini tertutup
oleh telapak tangan saya ya, nggak sengaja saat saya main game. Beberapa kali tuh saat saya main game ini saya kira tiba-tiba volumenya turun. Saya coba udah naikkan volumenya, padahal di sini volume sudah mentok. Ternyata untuk speakernya ini tertutup oleh jari saya, misalkan seperti ini, ataupun bisa di pada bagian telapak tangan di sini ya. Kalau buat saya sih juga nggak ngerti apakah saat membuat smartphone ini pihak dari Nubia tidak melakukan riset terlebih dahulu ya. Semoga aja untuk HP gaming 2 juta Nubia lainnya ke depan ya bisa memperbaiki ataupun memindahkan posisi speakernya ini di bagian atas sisi bawah ya, agar lebih nyaman lagi saat bermain game. Bagus di performa, saya juga merasakan hal yang sama pada bagian layar. Mengenai luas layar 6,67 inch yang dibawa, buat saya sih ini sudah memberikan tampilannya terlihat luas. Apalagi perpaduan panel IPS LCD dan resolusi Full HD yang dibawa mampu memberikan warnanya ini tidak terlihat pucat dan tampilannya terlihat tajam. Kehadiran refresh rate 120 Hz yang disematkan selalu saya aktifkan untuk memberikan tampilannya ini agar terlihat halus saat saya hanya sekedar swipe-swipe layar. Yang menjadi kekurangan dari HP ini khususnya pada layar ya, sayangnya nih layar Nubia Neo 5G belum ada dukungan Widefine L1 dikarenakan dukungan Widefine L3 membuat saya tidak pernah ya menggunakan HP ini untuk menonton streaming film misalkan di Netflix ataupun sejenisnya. Buat saya sih ini sangat disayangkan banget. Ada loh HP gaming juga yang dimana layarnya sudah support Widefine L1. Ini juga bisa lah ya diperbaiki oleh Nubia untuk smartphone mereka ke depannya di harga 2 jutaan. Dengan kehadiran layar seluas itu ya membuat bodi HP ini juga termasuk kategori cukup compact, apalagi ketebalan HP ini hanya 8 mm saja sehingga menambah kenyamanan saat saya harus menggunakan HP ini dengan satu tangan. Bukan hanya sampai di situ saja, feel di tangan juga tetap terasa compact. Dikarenakan HP ini lebih mengedepankan sisi performa untuk main game, maka dari itu Nubia Neo 5G hadir membawa desain ala robot pada back cover ya. Sehingga saat dilihat memang saya akui kesan kalau ini HP gaming itu terasa, dan ini sih desain seperti ini termasuk bagus ya menurut saya. Mengenai software yang dihadirkan, Nubia Neo 5G menyematkan tampilan termuka. Menurut saya tampilan antarmuka MyOS terbilang simpel, mudah jika kalian jelajah lagi lebih dalam pada pengaturan, fitur-fitur yang dihadirkan juga terbilang banyak. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video, Nubia Neo 5G menyematkan kamera 50 megapiksel di belakang sebagai lensa utama ditemani lensa depth 2 megapiksel. Sementara satu kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel. Mengenai kualitas foto yang dihasilkan, buat saya sih ini masuk kategori bagus ya di kondisi cahaya berlimpah. Warna fotonya ini memang tidak terlihat gonjreng, tapi saya tetap suka karena warna foto yang dihasilkan mendekati warna asli objek foto. Kalau foto-foto di kondisi cahaya seadanya ataupun low light, jangan terlalu berharap. Ketajaman foto hilang, noise bermunculan, tapi yang saya suka di sini warna fotonya ini tidak terlalu menurun, masih enak di mata. Seperti ini dia untuk rekaman video dari Nubia Neo 5G. Resolusinya ini sayangnya mentok hanya di Full HD 30 frame per second. Dan untuk rekaman ini saya mengaktifkan stabilization ya pada rekaman videonya.
Ini perekaman video dari ZTE Nubia Neo 5G. Resolusinya Full HD 30 frame per second dan video stabilization-nya saya aktifkan. Ini dia untuk rekaman video dari kamera depan ya, Nubia Neo 5G. Sama seperti kamera belakang, mentoknya hanya Full HD 30 frame per second. Bedanya untuk rekaman video kamera depan ini tidak ada pilihan untuk mengaktifkan yang namanya stabilisasi. Dan kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana ini rekaman videonya? Baik di kamera depan atau kamera belakang, boleh ya untuk tulis pada kolom komentar. Urusan daya tahan baterai, walaupun HP ini menanamkan baterai 4000 mAh selama penggunaan saya, ya terbilang puas mengenai daya tahan yang dihasilkan. Termasuk bisa diandalkan, screen on time yang saya dapat ini rata-rata 7 hingga 8 jam masih saya dapatkan. Tapi agak disayangkan sih buat saya sebagai HP yang di atas 2,5 juta, Nubia Neo 5G hanya support pengisian cepat 22,5 watt. Andaikan dikasih pengisian cepat 33 watt, jelas akan memberikan pengisian baterai lebih cepat. Jadi menggunakan pengisian 22,5 watt, mengisi baterai hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 50 menitan. Terakhir, tidak ketinggalan juga kalau Nubia Neo 5G ini sudah dilengkapi NFC. Sekarang masuk kesimpulannya. Walau selama menggunakan HP ini tetap ada bagian-bagian kekurangan yang saya temukan, saya tetap akui ini kalau Nubia Neo 5G sebenarnya ini merupakan HP yang terbilang bagus, khususnya ini di sisi performanya. Tapi yang saya heran, kayaknya sih nggak banyak orang yang membicarakan HP ini. Kayak HP ini kayak tenggelam begitu saja setelah mungkin hype-nya ini di awal peluncuran ya, karena berbarengan dengan HP flagship mereka atau pas waktu awal penjualan. Nah, kalau saya cek lagi ya, penjualan awal mereka itu kan di Tokopedia. Yang warna kuning ini hanya terjual 70, yang warna hitamnya ini terjual 90 unit. Ya kalau di total ini nggak nyampe 200 unit. Balik lagi ya, kenapa ya kok bisa kayak kurang laku? Balik lagi seperti saya bilang, ini HP benar-benar terbilang bagus ya. Saya nggak tahu apa yang salah, apakah karena marketingnya kayak kurang gercep, atau memang sebelum membeli itu calon pembeli sudah mengecek spesifikasinya, apalagi dengan masalah satu buah speaker, atau harga jualnya saat itu masih mahal, atau di 2.649.000 menurut kalian masih mahal atau enggak ya? Kalau kalian punya pendapat ya mengenai hal ini, boleh untuk tulis pada kolom komentar ya. Di harga 2.649.000 ini seriusan HP yang bagus, khususnya buat kalian yang mencari performa di harga 2 jutaan. Layak dibeli, saya sih masih bilang kalau Nubia Neo 5G menjadi smartphone yang bisa saya katakan layak kok untuk dibeli. Balik lagi ya, semua keputusannya di kamu. Ini kamu punya pendapat lain mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like ya untuk video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.